Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Cindy Ananda Putri. Saya akan menjelaskan tentang penerapan metode waterfall dalam sistem informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi. Sistem informasi itu adalah kegiatan dari prosedur yang diorganisasikan dan digunakan untuk menyediakan informasi pengambilan keputusan dan pengadilan organisasi. Lalu pengertian pengkajian. Penggajian itu ya sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan upah dan gaji kepada karyawannya atau jasa-jasa yang mereka berikan. Gaji adalah sejumlah pembayaran kepada pegawai, sedangkan upah itu merupakan imbalan yang diberikan kepada buruh yang melakukan pekerjaan keras. Selanjutnya pengertian Visual Basic Net. Visual Basic Net itu Visual Basic yang direkayasa kembali untuk digunakan pada platform net sehingga aplikasi yang digunakan membuat Visual Basic dengan menggunakan Visual Basic-nya. Selanjutnya pengertian model waterfall. Waterfall itu merupakan model klasik yang memiliki sifat berlutut dalam merancang software. Metode waterfall itu hal yang menggambarkan pendekatan secara sistematis dan juga berurutan, atau bisa kita bilang step by step, pada sebuah pengembangan perangkat lunak. Pengertian Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau biasa kita sebut ERD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk merancang hubungan antar tabel-tabel dalam basis data. Pengertian Logical Record Structure menyimpulkan bahwa, atau kita bisa sebut LRS, merupakan representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk berdasarkan hasil relasi antar entilitas yang terdapat pada diagram IR. Selanjutnya, pengertian Unified Modeling Language atau biasa disingkat UML. UML itu merupakan sebuah standar bahasa yang digunakan untuk menganalisis dan merancang serta menggambarkan arsitektur program dalam pemrograman object-oriented. Selanjutnya pengertian activity diagram. Mengedefinisikan bahwa I-diagram memodelkan I-proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow dari suatu aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke status. Selanjutnya pengertian use case diagram. Use case itu rangkaian atau uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Selanjutnya pengertian sequence diagram. Sequence diagram itu menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. Selanjutnya metode penelitian ini pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian itu yaitu dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode studi pustaka. Metode pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan sistem, yang kedua ada desain, dan yang ketiga pengkodean, dan yang terakhir itu pengujian. Analisis kebutuhan itu ada terbagi-bagi. Yang pertama yaitu bendahara login, bendahara mengakses menu utama, bendahara mengakses menu master,
bendahara mengakses menu transaksi, bendahara mengakses menu cetak, dan logout. Yang kedua itu desain, use case menu bendahara login. Kita bisa melihat diagram ini ya. Yang pertama itu masuk, lalu kita itu bisa kita lihat di situ ya. Terakhirnya verifikasi. Setelah masuk, lalu ada yang memasukin password, lalu tuh terverifikasi. Selanjutnya, use case menu bendahara, hitung gaji. Kita bisa melihat diagram di samping ini ya. Selanjutnya itu activity diagram menu rekap absen. Di sini ada diagramnya untuk rekap absen ya. Kita bisa melihatnya. Selanjutnya, activity diagram menu transaksi penggajian. Ini ada diagram menu transaksi penggajian, kita bisa melihat di diagram ini ya. Selanjutnya, ada implementasi. Implementasi itu dari from login, from menu utama, dan from input data jabatan. Ada from rekap data absen, from transaksi hitung penggajian, from input jurnal, dan yang terakhir from menu cetak laporan. Nah, kesimpulan dari jurnal yang PPT yang saya buat ini, bahwa jelas sekali dengan penerapan sistem yang baru akan sangat membantu dalam pengolahan data transaksi penggajian per bulannya, sistem informasi pengolah data, penggajian ini dalam menjalankan sistem baru. Ini menjadi lebih mudah dalam pengolahan data. Data menjadi lebih efektif, efisien, dan laporan yang dihasilkan pun lebih akurat. Selain itu, dilihat dari segi penyimpanan data juga pencarian data menjadi lebih efisien dan mudah karena sudah disimpan dalam bentuk file yang tersimpan dalam sistem dibandingkan dengan penyimpanan data masih dalam bentuk arsip. Sekian presentasi dari saya, Sendera Putri. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.